Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-155. Sebuah momen di mana kita akan bersama-sama mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah engkau merasa kehilangan Tuhan? Tuhan tampaknya tiada. Apakah sesuatu yang tiada sungguh-sungguh tidak ada? Jika kita memutuskan matahari ada karena hari sedang siang, lalu malam meniadakan matahari, apakah sungguh-sungguh matahari menghilang? Bukankah ia ada, namun hanya tidak terlihat oleh mata kita? Bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan yang tampaknya tidak terlihat ini sungguh-sungguh tidak ada, atau ternyata Dia ada? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu diam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami boleh belajar, kami boleh mendengar, kami boleh melihat bahwa Allah terus-menerus bersama dengan kami. Sertai langkah kami, jaga hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam. Atau kalau saudara yang mendengarkannya atau mengikutinya di waktu yang lain, salam sejahtera, shalom bagi saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara, pada hari ini tema kita adalah tentang Allah yang Maha Hadir. Yang saya ingin renungkan bersama dengan saudara-saudara adalah apa artinya buat saya bahwa Allah saya itu adalah Allah yang Maha Hadir. Bisa jadi bagi orang-orang tertentu mempunyai pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya, ada orang yang berpikir bahwa kalau Allah itu Maha Hadir, itu berarti Dia ada terus mengawasi saya terus ya. Jadi seperti dia gambarkan seperti orang yang dia kenal atau bisa jadi orang tuanya yang selalu cari-cari kesalahan dia gitu loh ya. Dan lalu pada waktu diawasi yang dicari kesalahan, lalu pada saat dia melakukan kesalahan lalu dihukum.
lalu ada penaltinya gitu ya. Bisa jadi ini orang tua saudara atau bisa jadi ini bos saudara. Jadi ini membuat saudara merasa, aduh kok nggak nyaman ya, begitu ya. Kok ada orang yang terus cari-cari kesalahan saya. Dan bisa jadi juga saudara itu jadi merasa risih karena rasanya kok diawasin terus. Aduh, kan kita kadang ada orang yang bilang, aduh saya butuh privacy. Artinya apa? Saya pengen sendiri dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang saya lakukan, gitu kan ya. Jadi, aduh nggak enak deh, begitu ya. Nah, lalu bisa jadi saudara itu apa namanya merasakan kalau yang namanya Allah itu Maha Hadir, itu berarti ada rasa aman gitu. Jadi kayak aduh saya punya bodyguard nih begitu ya. Jadi yang akan terus menjaga saya, bodyguardnya bisa diandalkan lagi gitu ya. Jadi saya aduh rasanya aman deh, nggak akan ada sakit penyakit, nggak akan ada kecelakaan, nggak akan ada orang yang jahat gitu yang akan ngapa-ngapain saya gitu ya, sehingga saya udah deh aman-aman aja. Nah, bisa jadi saudara juga merasa nyaman. Nyaman dalam arti apa? Saudara menggambarkan, karena kan di Alkitab itu Tuhan suka bilang, kalau Bapamu yang di dunia aja bisa melakukan, apalagi Bapamu di sorga. Jadi saudara bayangkan, aduh Bapak yang mengasihi saya, yang selalu kasih apa yang saya minta. Oh makanya Tuhan itu selalu hadir dalam hidup saya dan siap memberikan apapun yang saya mau. Wah, jadi kita pikir aduh enak juga ya punya Allah yang seperti itu. Jadi saudara kalau ditanya apa perasaan saudara, bisa macam-macam. Ada yang senang, ada yang takut, ada yang risih, ada yang nggak enak rasanya gitu ya, diawasi terus. Ada yang merasa nyaman, aduh ada bapak yang selalu hadir, saya perlu apa bisa dikasih begitu ya. Terus ada rasanya ada yang jaga, ada bodyguard sehingga saya tidak akan apapun yang nggak enak akan menimpa saya. Nah itu yang bisa dirasakan. Tapi hari ini saya ingin kita bersama-sama coba merenungkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, apa sih yang Tuhan maksudkan pada waktu Tuhan mengatakan, saya selalu hadir untukmu, saya selalu hadir untuk anak-anak Tuhan. Saya ingin kita bersama-sama melihat dari Mazmur 139. Coba kita pelajari dari Mazmur 139 dulu. Saya akan bacakan bagi saudara, nanti kita akan merenungkan bagian ini ya. Mazmur 139. Saya akan bacakan mulai dari bagian yang pertama. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk aku, buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat.
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan. Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah. Dan kenallah hatiku. Ujilah aku. Dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara, di bagian yang pertama dengan jelas pemazmur ingin mengatakan bahwa Tuhan itu kenal kita luar dalam. Udah begitu kenalnya detil, udah gitu kenalnya benar, dan betul-betul sempurna pengetahuan Tuhan tentang saudara dan saya. Saudara, kalau kita biasanya ke dokter, kita rindu bahwa dokter itu betul-betul ngerti penyakit kita itu apa. Jadi pada waktu kita itu disuruh periksa darah lah, disuruh ronsen lah, disuruh diapa-apain lah, begitu kan ya. Kita ingin pada waktu hasilnya keluar itu tepat. Jangan sampai pada waktu dia periksa, kan itu semua kan orang-orang yang lakukan, saudara ya, yang ronsen kita, yang lalu ada mesinnya, lalu yang periksa darahnya, yang lalu menelitinya hasil pemeriksaan darah, itu kan orang. Kita ingin semua itu bisa memberitakan kepada dokter dengan satu hasil yang benar, gitu, yang betul-betul menunjukkan kita itu kondisinya seperti apa, gitu kan ya. Nah, lalu kita juga mengharapkan setelah dokter itu dapat hasil yang benar nih, sebenar-benarnya, begitu ya, kita juga mengharapkan bahwa dokter itu bisa kasih terapi yang pas, betul-betul mengobati, jadi tahu benar penyakitnya apa, lalu dia tahu betul obatnya mestinya bagaimana. Nah, saudara, kita suka mengalami atau mendengar, aduh, udah hasil pemeriksaannya salah, sampai dibilang, aduh, ini mesti diulang, kayak gitu kan ya. Udah gitu, setelah hasilnya benar, lalu dokternya juga salah ngasih obat, gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa terjadi membuat kita, ya gimana sih ini, begitu ya. Nah, tapi saudara, kita lihat melalui Mazmur ini, firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu mengenal saudara dan saya itu luar dalam, sampai ke detil-detilnya, sampai apa yang kita pikirkan, apa yang akan terjadi, respon-respon yang akan kita ambil, begitu ya. Semuanya, saudara lihat ini, di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, Tuhan itu punya pengetahuan yang benar, lengkap, saudara. Jadinya apa? Sempurna tentang seluruh keberadaan kita dan juga seluruh kehidupan kita. Dia tahu semuanya. Makanya sejak lahir, sejak dibentuk di kandungan, dia udah punya pengetahuan yang lengkap itu tentang saudara dan saya. Dan sekarang dia itu adalah Tuhan yang tidak akan pernah salah ngasih terapinya. Dia pasti akan memberikan terapi yang tepat. Dia tahu betul saudara dan saya itu harus diperlakukan seperti apa, harus diajarnya bagaimana, harus diberi kurikulum yang seperti apa.
apa sehingga saudara terus boleh berjalan di jalannya Tuhan. Jadi udah dia tahu saudara itu persoalannya di mana, apa yang itu, lalu apa yang terjadi pada hidup saudara dan saya, lalu dia juga adalah Tuhan yang tahu secara tepat itu saudara dan saya harus diperlakukannya seperti apa. Makanya di bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan itu menuntun. Dia adalah penuntun hidup kita. Saudara, tentu ada maksudnya Tuhan menuntun kita. Bukan hanya sekedar menuntun. Dikatakan bahwa Tuhan itu menuntun, lalu dia memegang tangan kita. Dituntun, dipegang. Gitu ya. Tentu ada maksudnya. Makanya saya ingin kaitkan ini, saudara, dengan Mazmur 23. Kita lihat ya, kita lihat Mazmur 23. Kita coba perhatikan dari ayat yang pertama. Saya bacakan dulu buat saudara ya. Tuhan sebagai penuntun dan pegang, itu waktu dituntun dipegang itu maksudnya apa sih? Begitu ya, mau diapain sih kita dituntun dan dipegang ini? Nah, Mazmur 23 mengatakan seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kita perlu garis bawahi pernyataan-pernyataan kunci dari bagian firman Tuhan ini atau Mazmur ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Yang pertama, saudara, dikatakan bahwa dia adalah gembala dan saudara dan saya adalah dombanya. Di Yohanes 10 kembali Mazmur 139 itu didengungkan di dalam relasi antara gembala dan domba. Bahwa dia adalah seorang gembala yang kenal betul domba-dombanya. Dia tahu, dia bisa bedakan dari satu domba dengan domba yang lain. Dia betul-betul luar biasa, saudara. Kelihatannya kan domba sama aja gitu. Saya jadi ingat ada orang yang saya punya teman orang dari barat, dia katakan kalau saya lihat orang Asia kayaknya sama aja semuanya. Saya bilang bisa jadi itu juga yang dilihat oleh orang Asia terhadap orang barat, yaitu kelihatannya sama semuanya. Tapi luar biasa, puji Tuhan saudara ya. Walaupun domba-domba itu kelihatannya sama, tapi di mata Tuhan setiap domba itu unik. Setiap anak Tuhan itu unik dan dia betul-betul bisa memilah, bisa membedakan satu domba dengan domba yang lainnya. Satu manusia dengan manusia lainnya, satu anak Tuhan dengan anak Tuhan lainnya. Dan dia kenal betul-betul. Dan ini yang penting saudara ya, satu lagi yang penting adalah domba-domba itu kenal dombanya. Dengan kata lain berarti si domba-domba itu menjalin hubungan yang baik dengan gembalanya. Dia betul-betul kenal suaranya. Jadi artinya kalau anak Tuhan dia belajar firman Tuhan baik-baik sehingga dia sehati dan sepikir dengan Tuhan. Kita ini betul-betul dikuasai oleh isi hati dan pikiran Tuhan. Jadi pada waktu bicara nuntun, kita tahu kita mengharapkan dituntunnya kemana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan bahwa kita itu dituntut di jalanku. Ada kata itu. Jadi Tuhan ingin kita selalu ada di jalannya Tuhan. Tuhan ingin kita itu selalu hidup berdasarkan kehendaknya. Tuhan rindu kita itu selalu hidup menyenangkan hatinya, hidup memuaskan hatinya. Makanya lalu dikatakan di sini
Ini kalau yang domba yang kenal gembalanya juga, ingat kita kalau gembala, wah dia kenal Tuhan, udah kenal kita luar dalam. Nah sekarang kitanya ini yang, nah kalau supaya kita nyambung antara domba dengan gembala, maka domba ini harus kenal suara gembalanya. Dia harus dikuasai atau sehati sepikir dengan Tuhan. Sehingga apa saudara? Pada waktu Tuhan mengatakan bahwa kan di sini pemazmur mengatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pada waktu Tuhan mengatakan aku gembalamu, lalu si domba ini bisa bilang gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Apa maksudnya kehadiran Tuhan selalu dalam hidup kita dan siap dengan tongkat dan gadanya? Saudara, kalau gembala, tongkat itu pakai apa? Dipakai pada waktu si domba ini keluar jalur, lalu dia pakai tongkat itu kan ada belokannya gitu ya, dipakai untuk membawa supaya domba itu kembali di alur yang benar, kembali di jalan yang benar, kembali mengikuti si gembala itu. Jadi kita terhibur. Jadi karena kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, masih bisa jatuh ke dalam dosa, bisa tidak memuliakan Tuhan, bisa hidup kita jadi terfokusnya kepada saya, bukan kepada Tuhan. Kita bukan memuaskan hati Tuhan, tapi memuaskan hati saya. Dan pada saat kita tidak menyenangkan Tuhan, pada saat kita hidup di luar kehendak Tuhan, kita bersyukur Tuhan tidak biarkan kita. Ada tongkatnya. Ada tongkatnya di dalam kehadiran Tuhan ini, ada tongkatnya yang siap untuk terus membawa kita balik ke jalannya. Maka seperti firman Tuhan dalam Ibrani dikatakan, karena kamu mana? Kalau sampai kamu keluar jalur, saya akan disiplin, memastikan kamu kembali ke jalur yang benar. Dan lalu si Mazmur ini juga mengatakan, aduh, gadanya juga menghibur. Dia tidak lihat gadanya ini buat pukul dia, buat lalu menghukum dia. Dia tidak melihat gada itu menakutkan, kehadiran Tuhan itu menakutkan, enggak. Menghibur. Kenapa? Gada itu bagi gembala adalah untuk melindungi domba-dombanya dari binatang buas. Oh, ada saudara, kita lihat firman Tuhan yang menjanjikan kita dikatakan di dalam Injil Yohanes. Saudara, mari saya ingin mengajak kita bersama-sama coba melihat Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ini kan di dalam relasi gembala ya dan dombanya. Dia katakan begini, ayat 27 ya, Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, kita ikut dia terus kan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka, lihat ini, bukan mudah-mudahan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Berarti selama-lamanya kekal, tidak akan terjadi apapun juga. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi gada itu memberikan satu jaminan menjadi penghiburan. Nggak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari Tuhan. Roma 8 juga menjelaskan kepada kita. Ya, saya akan bacakan. Ayo, kalau saudara ada kitab, kita lihat Roma 8 di ayat yang 39. Di situ dikatakan, saya baca dari ayat yang ke-38 ya. Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Waduh, luar biasa penghiburan dari gada itu. Tidak ada yang memisahkan, yang dapat memisahkan siapa apapun juga dari kasih Allah. Tidak akan ada yang merebut kita lagi dari tangan Allah. Pada saat kita jatuh, ada tongkatnya yang akan menarik kita kembali untuk ada di jalan yang benar. Dan saya akan terus menjadi anak Tuhan untuk selama-lamanya. Makanya saudara, kalau kita sehati sepikir dengan Tuhan, maka kita melihat kehadiran Tuhan itu, kehadiran seorang gembala dengan tongkat dan gadanya yang sangat menghibur saya.
Nah, ini kuncinya, ini baru bisa menjadi penghiburan buat saudara dan saya kalau saudara dan saya sehati sepikir dengan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya tidak sehati dan sepikir dengan Tuhan, tongkat itu tidak akan menjadi penghiburan. Kita akan merasa, aduh saya lagi senang nih hidup dalam kedagingan saya, kenapa sih usik-usik? Begitu ya. Jadi kita jadi marah-marah, merasa, aduh Tuhan ini yang bikin kita risih, bikin gak enak, salah sedikit dimarahin, salah sedikit, begitu. Sedangkan kalau kita disehati sepikir dengan Tuhan, maka kita tuh senang kalau kita dibersihkan oleh Tuhan. Kita ditarik kembali, kita aduh terima kasih Tuhan. Tuhan kembali begitu sayang sama saya tidak dibiarkan jatuh, saya tidak dibiarkan lalu berkeliaran, tidak tentu dan kemudian saya jadi kelaparan, kehausan akan hidup kebenaran yang sesungguhnya. Saya akan senang sekali. Dan gak ada itu juga kita bersyukur itu menjamin saya tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Saya tetap ada bersama dengan Tuhan. Makanya kenapa di Mazmur 139 tadi ditekankan bahwa siapa yang memusuhimu, saya juga ikut. Dalam arti, saya juga akan tidak suka sama mereka. Jadi orang-orang yang tidak sehati sepikir dengan Tuhan, pasti saya tidak sukai. Orang-orang yang sehati sepikir dengan Tuhan, itu yang saya sukai. Jadi dengan kata lain, standar hidup kita adalah apa yang Tuhan suka, saya suka. Apa yang Tuhan tidak suka, saya tidak suka. Dan Tuhan yang begitu sayang sama saya, yang telah mati dan bangkit bagi saya, menanggung murka Allah dan memulihkan saya kembali menjadi ciptaan baru, menjadi gambar Allah yang bisa memuliakan Tuhan sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saya. Itu adalah Allah yang selalu hadir di dalam hidup saya. Allah yang tuntut dan pegang untuk memastikan saya tidak terlepas dari dia. Dan kalau saya lalu sampai terjatuh dan berusaha melepaskan diri daripada dia dan ingin jalan sendiri, ada tongkatnya yang menghiburkan aku. Dan siapa dan apapun yang berusaha memisahkan saya dari kasih Allah, baik itu bisa jadi pekerjaan kita, keluarga kita, karir kita, harta yang Tuhan titipkan kepada kita, segala sesuatu situasi dan kondisi yang enak atau tidak enak di dalam hidup ini, yang berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Puji Tuhan, ada gadanya Tuhan yang siap untuk memastikan tidak ada siapa atau apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Luar biasa kan? Makanya kenapa seharusnya yang menjadi terakhir ya penyataan kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu itu, kita katakan seperti yang pemazmur katakan di Mazmur 139 ayat 23-24. Dikatakan demikian, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari saudara kita renungkan sebentar bagian firman Tuhan ini. Kemahahadiran Allah di dalam hidup. Apakah pemahaman kita salah selama ini? Kalau salah, mari kita katakan kepada Tuhan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita diam sebentar di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih bahwa Engkau selalu menuntut kami ke air yang tenang bersama Tuhan. Walaupun di tengah dunia yang hiruk pikuk dan menakutkan, tapi tidak ada yang bisa memisahkan saya lagi dari kasih Tuhan, dari Tuhan sendiri. Terima kasih Engkau menuntun kami ke rumput yang hijau. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, kami tetap merasa kuat hidup berkelimpahan di dalam kasih dan air hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami bisa mengatakan semua sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Terima kasih Tuhan, sungguh terima kasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan kenal saya dan Tuhan tahu betul secara tepat saya ini harus diapakan untuk saya tetap berada di dalam pelukan Tuhan, di jalan Tuhan, sehati sepikir dengan Tuhan. Terima kasih. Seperti pemazmur, saya ingin mengatakan, sungguh tongkatmu dan gadamu menjadi penghiburan bagi aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau selalu hadir dalam hidupku. Dan Engkau selalu tidak diam-diam saja. Selalu terlibat memastikan saya oke. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn